Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sebuah kampung terpencil bernama Kampung Rimba, terletak di kaki bukit yang jauh dari hingar-bingar kota, tinggallah sebuah keluarga kecil yang sederhana. Keluarga ini terdiri dari Pak Raji, sang kepala keluarga yang berusia 50 tahun, Bu Mariah, istrinya yang setia, dan dua putri mereka, Anita yang berusia 23 tahun dan Sinta yang masih 15 tahun. Pak Raji adalah seorang petani ulet yang setiap hari turun ke sawah kecilnya di lembah. Ia dikenal sebagai orang yang gigih dan selalu tersenyum meski hidup mereka serba pas-pasan. Bu Mariah di sisi lain adalah ibu rumah tangga yang gemar meracik jamu tradisional. Kepiawaiannya membuat jamu sudah terkenal hingga kampung-kampung seberang, meskipun ia jarang meninggalkan Kampung Rimba. Anita, putri sulung, adalah gadis yang rajin dan berpendirian kuat. Setelah lulus SMA, ia memutuskan untuk tinggal di rumah membantu orang tuanya. Bagi Anita, keluarga adalah segalanya, dan ia tidak ingin meninggalkan mereka, meskipun sebenarnya ia ingin melanjutkan pendidikan. Sebaliknya Sinta, adiknya, adalah gadis yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Ia seringkali membayangkan dunia luar yang luas, jauh melampaui bukit-bukit yang mengelilingi Kampung Rimba. Meski masih sekolah di SMP desa, Sinta bercita-cita menjadi seorang guru agar bisa mengajar anak-anak di kampungnya yang tidak pernah merasakan bangku sekolah. Kehidupan di Kampung Rimba berjalan lambat namun damai. Pagi-pagi, suara kokok ayam jantan menggema, menandai dimulainya hari baru. Pak Raji berangkat ke sawah dengan cangkul di bahu, sementara Bu Mariah menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi jagung dan sayur daun singkong. Anita sering membantu ibunya menumbuk rempah-rempah untuk membuat jamu, sementara Sinta sibuk menyelesaikan PR di bawah pohon mangga di halaman rumah mereka. Meski kampung itu jauh dari listrik, Anita dan Sinta belajar memanfaatkan lampu minyak dan lilin untuk menerangi malam. Kadang-kadang, Anita bercerita tentang dongeng-dongeng yang ia dengar dari nenek mereka saat Sinta mulai mengeluh bosan. Kampung Rimba menyimpan keindahan alam yang luar biasa, tetapi juga cerita-cerita yang penuh misteri. Salah satu yang paling terkenal adalah tentang Kampung Lelembut, sebutan untuk beberapa area di hutan sekitar yang dianggap angker oleh penduduk setempat. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat ke tempat itu, terutama saat senja tiba. Orang-orang percaya bahwa Kampung Lelembut adalah wilayah makhluk halus. Konon, siapa saja yang melanggar aturan tidak tertulis, seperti berbicara keras, menyalakan api, atau melakukan pekerjaan apapun saat waktu maghrib, akan diganggu oleh penghuni tak kasat mata. Anita dan Sinta mendengar cerita ini pertama kali dari Bu Mariah saat mereka masih kecil. Dulu, ada seorang pemuda yang masuk ke hutan untuk berburu rusa saat maghrib. Ia mengabaikan peringatan orang tua. Malam itu, ia tidak pernah kembali. Keesokan harinya, warga hanya menemukan senjatanya, tetapi tubuhnya lenyap entah kemana. Cerita Bu Mariah dengan nada pelan membuat bulu kuduk mereka meremang. Sejak itu, keluarga Pak Raji selalu mematuhi aturan. Saat matahari mulai terbenam, mereka segera kembali ke rumah, menutup pintu dan menghindari suara keras. Namun, suatu sore, Sinta yang penuh rasa ingin tahu memutuskan untuk diam-diam menyusuri pinggir hutan Kampung Lelembut. Ia penasaran dengan cerita-cerita yang sering ia dengar. Dengan membawa sebuah buku catatan, ia berniat mencatat apapun yang ia temui. Jangan lama-lama Sinta, maghrib sebentar lagi. Anita memperingatkan sebelum Sinta pergi. Sinta mengangguk,
tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Ketika ia mendekati area yang diyakini sebagai kampung lelembut, suasana terasa berbeda. Angin mendadak berhenti dan keheningan terasa menusuk. Tidak ada suara burung atau serangga, hanya desau daun yang seperti berbisik. Saat Sinta hendak mencatat sesuatu, ia mendengar suara tawa kecil. Awalnya pelan, kemudian semakin jelas, seperti suara anak-anak bermain. Sinta menoleh ke arah suara itu, tapi tidak melihat apa-apa. Tubuhnya mulai merinding. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Sebaliknya, suara itu semakin dekat. Sinta merasa kakinya berat untuk bergerak, seperti ada sesuatu yang menahan. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar melintas di ujung matanya. Ia tidak sempat melihat jelas apa itu, tetapi ketakutan mulai menguasai dirinya. Ia membalikkan badan dan berlari sekuat tenaga menuju rumah. Setibanya di rumah, Sinta langsung menceritakan apa yang ia alami kepada keluarga. "Aku dengar suara anak-anak, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu aku melihat bayangan besar. Aku tidak tahu itu apa," katanya sambil terisak. Pak Raji segera menenangkan Sinta. "Kamu melanggar aturan, Sinta. Hutan itu bukan tempat untuk bermain, apalagi saat maghrib. Kita harus minta maaf," ujarnya tegas. Malam itu, Pak Raji menyalakan dupa dan berdoa di depan rumah mereka, mengikuti tradisi leluhur untuk meminta izin kepada penghuni tak kasat mata. Namun, sejak kejadian itu, Sinta merasa ada sesuatu yang selalu memperhatikannya, terutama saat senja. Ia sering mendengar bisikan halus di telinganya, meski tidak ada siapapun di sekitarnya. Sejak kejadian di kampung lelembut, Sinta mulai menyadari sesuatu yang aneh terjadi padanya. Ia seringkali merasa ada sesuatu yang tak terlihat hadir di sekitarnya. Kadang ia melihat bayangan samar, mendengar bisikan, atau bahkan merasakan hawa dingin yang tiba-tiba datang di malam hari. Awalnya, ia mengira itu hanya perasaan, tetapi lama-kelamaan semuanya terasa nyata. Pada suatu malam, Anita mengajak Sinta ke rumah nenek mereka di ujung kampung. Saat itu, waktu sudah menjelang malam, tetapi Anita memutuskan untuk tetap pergi karena ada bahan masakan yang harus segera diambil. "Ayo cepat, Sin, kita hanya sebentar," kata Anita sambil menyalakan lampu minyak kecil sebagai penerangan. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang sunyi. Di tengah perjalanan, Sinta tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak, wajahnya pucat pasi. "Kak, lihat itu." Sinta menunjuk ke arah sebuah persimpangan kecil tak jauh dari mereka. Anita mengikuti arah tunjukannya, tetapi tidak melihat apa-apa. "Apa?" "Tidak ada apa-apa, Sinta," jawab Anita bingung. Sinta gemetar. Di persimpangan itu, ia melihat sekumpulan orang berpakaian serba hitam berjalan beriringan. Mereka membawa sebuah keranda jenazah, diiringi oleh tangisan pelan yang terdengar mengerikan. "Banyak sekali orang di sana, Kak. Mereka membawa keranda. Tapi kenapa tidak ada suara langkah kaki?" bisik Sinta dengan suara gemetar. Anita menggenggam tangan Sinta dengan kuat. "Kamu pasti salah lihat. Ayo, cepat jalan, ini sudah malam," katanya mencoba menenangkan adiknya. Namun, ia sendiri merasa merinding mendengar penuturan Sinta. Sinta terus melihat pemandangan itu hingga mereka akhirnya berbelok dan kelompok orang-orang itu menghilang dari pandangannya. Malam itu, Sinta tidak bisa tidur. Bayangan keranda dan suara tangisan itu terus terngiang di kepalanya. Keesokan paginya, saat keluarga mereka sedang sarapan, tetangga mereka, Bu Marni, tiba-tiba datang tergesa-gesa ke rumah. "Pak Raji, Bu Mariah, Pak Karto meninggal tadi malam," katanya dengan suara terbata-bata. Semua orang terkejut. Pak Karto, tetangga yang rumahnya hanya beberapa langkah dari mereka, masih terlihat sehat dan segar kemarin sore. "Bagaimana bisa, Bu? Bukannya semalam dia baik-baik saja?" tanya Bu Mariah tak percaya. "Entahlah," katanya, "tadi malam tiba-tiba saja dia mengeluh sesak napas. Begitu dibawa ke tempat tidur, dia sudah tidak bangun lagi," jawab Bu Marni. Mendengar itu, tubuh Sinta terasa lemas.
ia teringat pemandangan malam sebelumnya. Keranda yang ia lihat, suara tangisan yang aneh. Semuanya mulai masuk akal. Ia berusaha menahan rasa takutnya dan memilih diam. Namun, Anita memperhatikan wajah adiknya yang pucat. Setelah Bu Marni pergi, Anita membawa Sinta ke kamarnya. "Sinta, kamu tahu sesuatu tentang ini kan? Ceritakan ke kakak," desaknya. Sinta pun menceritakan apa yang ia lihat malam itu. Anita mendengarkan dengan seksama, tetapi ia sulit mempercayai apa yang didengar. "Mungkin kamu punya kemampuan, Sin, tapi jangan bilang siapa-siapa dulu. Kita harus hati-hati. Kalau ini benar, kita tidak tahu apa artinya," kata Anita serius. Sejak hari itu, penglihatan Sinta semakin sering terjadi. Ia melihat sosok-sosok yang tidak dikenalnya di sekitar kampung, mendengar suara-suara aneh, dan kadang merasa ada yang mengikuti langkahnya. Namun, tidak semua yang ia lihat membawa tanda bahaya. Beberapa kali, ia melihat sosok yang seolah hanya lewat tanpa mengganggu. Namun, penglihatan tentang keranda dan iring-iringan selalu menjadi pertanda buruk. Setiap kali ia melihatnya, esok harinya ada kabar duka dari kampung. Hal ini membuat Sinta semakin takut, tetapi ia tidak berani membicarakannya kepada orang lain selain Anita. Ia tidak ingin orang-orang menganggapnya aneh atau membawa sial. Di suatu hari, Reza, seorang laki-laki yang pernah dekat dengan Anita, akhirnya kembali ke kampung Rimba setelah sekian lama merantau sebagai kapten kapal. Liburan panjangnya kali ini membawanya ke rumah Anita, tempat kenangan masa kecilnya tersimpan. Dulu, sebelum ia meninggalkan kampung untuk bekerja, ia dan Anita sering menghabiskan waktu bersama. Diam-diam, perasaan Reza kepada Anita tak pernah benar-benar hilang, meski jarak dan waktu telah memisahkan mereka. Reza tiba di rumah Anita pada sore yang cerah. Ia datang dengan senyum lebar, membawa bingkisan untuk keluarga Anita. Pak Raji, yang sedang duduk di teras, langsung menyambutnya dengan ramah. "Reza, lama sekali tidak pulang kampung. Sudah lupa dengan kami?" candanya. "Tidak mungkin lupa, Pak. Kampung ini tetap rumah saya," jawab Reza sambil tersenyum. Anita muncul dari dalam rumah, terkejut melihat kedatangan Reza. "Reza, kamu pulang? Wah, lama sekali nggak dengar kabar," ujarnya dengan nada gembira, meski agak gugup. Di samping Anita, Sinta mengintip dari belakang pintu. Ia agak malu bertemu dengan orang asing yang begitu percaya diri. Namun, Reza menyapanya dengan hangat. "Kamu pasti Sinta ya? Adiknya Anita. Dulu waktu aku pergi, kamu masih kecil sekali," katanya sambil mengulurkan tangan. Sinta tersenyum malu-malu dan menjabat tangan Reza. "Iya mas, aku sekarang sudah remaja," jawabnya singkat. Pak Raji dan Bu Mariah mengundang Reza untuk makan malam bersama. Di meja makan, suasana terasa hangat. Reza bercerita tentang pengalamannya sebagai kapten kapal, mengarungi lautan luas, dan melihat tempat-tempat yang jauh. "Wah, Reza, pekerjaanmu pasti penuh tantangan," kata Pak Raji kagum. "Betul Pak, tapi juga penuh pelajaran. Setiap pelabuhan punya cerita, setiap ombak punya tantangan," jawab Reza sambil tersenyum. Sinta, yang biasanya pendiam, sesekali bertanya. Ia tertarik mendengar cerita tentang laut dan kapal besar, sesuatu yang jauh dari kehidupan kampung Rimba. "Mas Reza, pernah ketemu ikan hiu?" tanyanya polos. Reza tertawa. "Pernah, tapi hiunya di akuarium. Kalau di laut, biasanya mereka tidak mendekat kapal. Mereka lebih takut sama kita." Anita hanya tersenyum mendengar percakapan itu. Ia senang melihat Reza cepat akrab dengan keluarganya. Keesokan harinya, Reza mengajak Anita dan Sinta jalan-jalan. Ia ingin menghabiskan waktu bersama mereka sebelum liburannya selesai. "Bagaimana kalau kita ke warung bakso Pak Darmo? Dulu itu tempat favorit kita, Nit," usulnya. Anita setuju, dan Sinta yang masih penasaran dengan sosok Reza pun ikut. Mereka berjalan bersama menyusuri jalan setapak di kampung sambil menikmati suasana sore yang tenang. "Aku senang kampung ini tidak banyak berubah, masih seindah dulu,"
kata Reza sambil melihat sekeliling. Ya, tapi juga masih terpencil. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik 24 jam. Jawab Anita bercanda. Ada baiknya juga. Kampung ini seperti punya dunianya sendiri, balas Reza. Di warung bakso Pak Darmo, mereka menikmati kebersamaan. Namun, diam-diam Sinta mulai memperhatikan sesuatu yang aneh di sekitar gerobak bakso. Ia merasa ada hawa berbeda, tetapi ia mencoba mengabaikannya untuk tidak mengganggu suasana. Ketika mereka bertiga duduk di warung bakso Pak Darmo, suasana tampak biasa saja. Reza dan Anita sedang berbincang santai, mengenang masa lalu, sementara Pak Darmo sibuk di gerobaknya mengaduk kuah dan melayani pelanggan lain. Namun, Sinta mulai merasa tidak nyaman. Ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menusuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ia menoleh ke arah gerobak bakso, matanya membelalak. Di atas gerobak ada sosok perempuan menyeramkan yang menatap langsung ke arahnya. Rambut perempuan itu panjang, kusut, dan menjuntai hingga hampir menyentuh kuah bakso. Lidahnya menjulur panjang, dan dari ujung lidah itu air liur menetes perlahan ke dalam kuah. Kukunya yang panjang dan tajam seperti cakar mencengkeram sisi gerobak. Mata perempuan itu merah menyala dan wajahnya pucat seperti mayat. Sinta menahan napas, tubuhnya membeku. Perempuan itu tersenyum miring, menunjukkan giginya yang tajam, lalu mengarahkan pandangannya lurus ke mata Sinta. Sinta ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tangannya gemetar di bawah meja. Ia memejamkan mata dan merapal doa dalam hati, berharap sosok itu pergi. Namun, ketika ia membuka mata lagi, perempuan itu masih ada di sana, terus menatapnya. "Sinta, kamu kenapa? Kok diam saja?" tanya Anita, yang menyadari perubahan wajah adiknya. "Tidak apa-apa, Kak," jawab Sinta terbata-bata, berusaha menyembunyikan ketakutannya. Pak Darmo kemudian menghampiri meja mereka dan meletakkan 3 mangkuk bakso panas. "Ini baksonya, silakan dinikmati," katanya ramah. Sinta hanya menunduk. Ia tidak berani menatap ke arah gerobak lagi. Sementara itu, Anita dan Reza mulai makan sambil melanjutkan obrolan mereka. "Sinta, kok enggak dimakan? Kamu enggak lapar?" tanya Reza. Sinta hanya menggeleng pelan. "Aku enggak terlalu suka bakso, Mas," katanya cepat. Anita merasa aneh, tetapi ia tidak memaksa. Ia tahu Sinta biasanya tidak menyukai keramaian, jadi mungkin Sinta hanya lelah. Setelah mereka selesai makan, mereka berjalan pulang, melewati jalan setapak yang gelap. Saat sudah cukup jauh dari warung, Sinta menarik lengan Anita, menjauhkannya sedikit dari Reza yang berjalan di depan. "Kak, aku harus cerita sesuatu," bisik Sinta dengan suara pelan tetapi tegas. "Ada apa, Sin?" tanya Anita. Sinta menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. "Tadi, di atas gerobak bakso Pak Darmo, aku lihat perempuan yang menyeramkan. Rambutnya panjang, lidahnya menjulur, dan air liurnya menetes ke kuah bakso. Kukunya panjang sekali. Dia menatapku, Kak. Aku hampir teriak." Anita tertegun. Ia menatap adiknya dengan serius. "Kamu yakin?" Sinta mengangguk. "Dia benar-benar ada, Kak. Aku nggak bohong. Makanya aku nggak mau makan baksonya." Anita merasa merinding mendengar cerita itu. Ia tahu Sinta memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib sejak kejadian di kampung Lelembut. Ia memegang bahu adiknya erat. "Jangan takut, Sin. Mungkin dia nggak berniat menyerangmu. Tapi lain kali, kalau kamu lihat sesuatu seperti itu, langsung kasih tahu aku," kata Anita mencoba menenangkan. "Tapi Kak, kalau orang lain makan bakso itu?" tanya Sinta dengan nada cemas. "Kita nggak bisa bilang apa-apa sekarang, Sin. Nanti kita bicarakan ini sama Maksum," jawab Anita. Malam itu, di rumah mereka, Sinta sulit tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan perempuan menyeramkan itu muncul kembali. Sementara itu, Anita juga merasa resah. Ia memikirkan apakah warung bakso Pak Darmo memang memiliki kaitan dengan sesuatu yang gaib, atau itu hanya penglihatan Sinta. Di tengah malam,
terdengar suara langkah pelan di luar rumah mereka, seperti ada yang berjalan mengitari rumah. Sinta terbangun dan memeluk Anita yang tidur di sampingnya. "Kak, kamu dengar itu?" bisik Sinta. Anita mengangguk, wajahnya tegang. Mereka berdua saling berpegangan tangan, berdoa dalam hati agar apapun itu tidak masuk ke dalam rumah. Keesokan paginya, Anita dan Sinta bersiap-siap pergi ke rumah Maksum untuk mencari penjelasan tentang penampakan yang Sinta lihat di warung bakso. Mereka sudah berdiskusi semalaman dan sepakat untuk tidak menunda lagi. Meski ada rasa ragu di hati Anita karena cerita Sinta masih terasa ganjil. Namun, rencana itu mendadak berubah ketika Reza tiba-tiba datang ke rumah mereka pagi itu. Dengan senyuman lebar dan membawa tas kecil di tangan, Reza menyapa keluarga Anita yang sedang duduk di ruang depan. Pak Raji yang baru selesai sarapan langsung menyambut hangat. "Reza, pagi-pagi sudah kesini. Ada apa? Masih betah di kampung ya?" canda Pak Raji. Reza tersenyum sambil mengangguk. "Betah, Pak. Kampung ini selalu membawa kenangan indah. Tapi hari ini saya mau berpamitan. Besok saya harus kembali ke kota untuk pekerjaan." Mendengar itu, Anita yang sedang menuang teh ke cangkir mendadak merasa sedih. Kehadiran Reza selama beberapa hari terakhir membawa keceriaan di rumah mereka, dan kini ia harus pergi lagi. "Cepat sekali Reza, liburanmu belum habis kan?" tanya Anita dengan nada datar, mencoba menyembunyikan rasa kecewanya. "Memang belum, tapi ada sesuatu yang harus saya persiapkan," jawab Reza sambil tersenyum penuh arti. Ia melirik Pak Raji dan Bu Mariah, lalu menatap Anita dengan serius. "Pak, Bu, sebenarnya kedatangan saya hari ini bukan hanya untuk berpamitan. Saya juga ingin menyampaikan sesuatu yang penting." Ruangan itu tiba-tiba hening. Semua mata tertuju pada Reza yang kini duduk tegak, tampak tegas tetapi agak gugup. "Pak, Bu, saya sudah lama mengenal Anita, dan saya merasa semakin yakin bahwa dia adalah orang yang ingin saya jadikan teman hidup. Saya ingin melamar dan menikahi Anita. 2 minggu lagi, saya akan membawa orang tua saya ke sini untuk membicarakan hal ini lebih resmi." Kata-kata Reza membuat Anita terkejut. Wajahnya memarah, dan ia tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, Pak Raji dan Bu Mariah saling berpandangan, tampak terkejut tetapi senang. "Reza, ini kabar yang sangat baik," kata Pak Raji akhirnya dengan senyum lebar. "Kami sudah menganggapmu seperti keluarga sendiri. Tapi tentu saja keputusan ada di tangan Anita." Anita merasa gugup dan bingung. Ia menundukkan kepala, mencoba mengumpulkan pikirannya. "Reza, meski selama ini hanya sahabat, selalu menjadi sosok yang ia hormati dan kagumi. Namun, lamaran ini datang begitu tiba-tiba. Aku harus berpikir dulu," jawab Anita pelan. Reza tersenyum hangat. "Aku tidak terburu-buru, Nit. Aku ingin semuanya jelas dan sesuai keinginanmu. 2 minggu lagi, aku akan kembali dengan orang tuaku." Kabar lamaran itu membuat suasana di rumah berubah menjadi penuh semangat. Pak Raji dan Bu Mariah tampak sibuk membicarakan rencana penyambutan untuk keluarga Reza. Bahkan Sinta, meskipun masih merasa terganggu oleh penglihatannya, ikut merasa bahagia untuk kakaknya. "Aku nggak menyangka Mas Reza bakal serius sama Kak Anita," kata Sinta sambil tersenyum kecil saat mereka duduk berdua di kamar. Anita masih memikirkan lamaran itu. Meski merasa bahagia, ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang menyelimuti pikirannya. "Aku juga nggak menyangka, Sin. Tapi entah kenapa aku merasa semuanya terjadi terlalu cepat," ujar Anita. Rencana untuk pergi ke rumah Maksum pagi itu pun terlupakan. Mereka sekeluarga larut dalam pembahasan tentang lamaran dan rencana pernikahan Anita. Bahkan Sinta yang tadinya ingin membahas penampakan di warung bakso memilih diam, tak ingin merusak suasana bahagia. Namun malam itu, saat semua orang sudah tidur, Sinta kembali merasakan kehadiran sesuatu yang aneh. Ia mendengar suara langkah pelan di luar rumah, seperti malam sebelumnya. Kali ini,
suara itu disertai dengan bisikan lirih yang tidak bisa ia pahami. Sinta memberanikan diri mengintip dari jendela kamarnya. Di luar sana, bayangan perempuan dengan rambut panjang yang ia lihat di warung bakso tampak berdiri di bawah pohon besar di depan rumah. Sosok itu menatap lurus ke arah jendela kamar Sinta, seolah ingin mengatakan sesuatu. Sinta terdiam, tubuhnya kaku. Ia tidak berani membangunkan Anita atau orang tuanya. Yang bisa ia lakukan hanya memejamkan mata dan berdoa agar sosok itu pergi. Pagi harinya, Sinta berusaha bersikap normal, tetapi perasaan tidak nyaman masih membekas. Ia merasa bahwa sesuatu sedang mengintai keluarganya. Sesuatu yang mungkin berkaitan dengan penampakan di warung bakso 2 minggu berlalu sejak lamaran Reza, dan kabar baik itu sudah tersebar ke seluruh kampung Rimba. Anita akhirnya menerima lamaran Reza dengan hati yang penuh keraguan, namun juga harapan. Seluruh keluarga bersemangat mempersiapkan pernikahan yang dijadwalkan akan berlangsung seminggu lagi. Rumah Pak Raji mulai dipenuhi dengan tamu yang datang membantu, dari mengatur dekorasi hingga menyiapkan makanan. Wajah Anita cerah, meskipun di dalam hatinya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Sinta, adiknya yang lebih muda, sering melihat perubahan yang tidak biasa pada Anita. Kakaknya terlihat bahagia, namun juga tampak tertekan dengan semua persiapan yang mendadak ini. Reza pun semakin sering datang ke rumah mereka, semakin menunjukkan keseriusannya untuk membangun masa depan bersama Anita. Namun, meskipun semua tampak berjalan dengan lancar, Sinta merasakan ada sesuatu yang aneh di kampung mereka. Setiap malam, ia merasa seolah ada yang mengawasi mereka, seolah kampung ini tidak sepenuhnya aman. Terutama setelah apa yang ia lihat 2 minggu lalu di warung bakso. Perempuan dengan rambut panjang dan lidah menjulur itu masih menghantuinya, meskipun ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Pada suatu hari, setelah semua orang masuk ke rumah, Sinta pulang terlambat setelah mengunjungi beberapa teman di ujung kampung. Waktu sudah menunjukkan hampir maghrib ketika ia menapaki jalan pulang yang gelap. Angin sore berhembus dingin, dan suasana hening membuatnya merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, saat ia melewati ladang kosong dekat rumahnya, ia mendengar suara gemerisik di balik semak-semak. Sinta mempercepat langkahnya, tetapi tiba-tiba dari balik kegelapan, ia melihat segerombolan makhluk kecil berlari cepat. Tubuh mereka kecil, tetapi gerakan mereka begitu lincah, seperti bayangan yang melesat. Kuku mereka panjang dan tajam, bercahaya dalam gelap. Beberapa dari mereka memiliki taring yang menonjol, dan mata mereka memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Makhluk-makhluk itu berlari berputar-putar, bergerak seperti sedang mencari sesuatu atau seseorang. Sinta hampir tidak bisa bernapas. Tubuhnya membeku sejenak di tempatnya. Ia berusaha tidak membuat suara, bersembunyi di balik pohon besar, berharap makhluk-makhluk itu tidak melihatnya. Namun, mereka tampaknya sudah mencium kehadirannya. Sinta merasakan udara semakin berat. Salah satu dari mereka mendekat, matanya yang merah menatapnya. Sinta merasa tubuhnya lemas, namun ia sadar jika ia tidak segera lari, semuanya akan terlambat. Sinta akhirnya memberanikan diri berlari sekencang-kencangnya. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengucur deras. Dia berlari melewati ladang, menyusuri jalan setapak, dan akhirnya sampai di depan rumahnya. Dengan napas yang terengah-engah, Sinta masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dengan cepat. Ia duduk terengah-engah di ruang tengah, mencoba menenangkan dirinya. Mata Sinta terbuka lebar, namun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Semua yang baru saja dilihatnya terasa sangat nyata, namun ia memilih untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Dalam hatinya, ia merasa lebih baik jika orang-orang di rumah tidak tahu tentang apa yang baru saja dia alami. Hari pernikahan Anita akhirnya tiba. Semua orang di kampung Rimba berkumpul dengan penuh semangat. Rumah Pak Raji dihiasi dengan berbagai bunga dan dekorasi yang indah. Anita dengan gaun pengantin yang cantik duduk di ruang tamu
sambil menunggu kedatangan Reza dan rombongan. Ia tampak sedikit gugup, tetapi senyumannya tetap memancar. Sinta, yang lebih sering diam, melihat kakaknya dengan rasa bangga, meski hatinya terasa gelisah. Anita merasa gugup, tetapi juga bahagia. Setelah bertahun-tahun mengenal Reza, hari ini akhirnya datang. Ia akan memulai hidup baru bersama orang yang ia cintai. Namun, jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan cemas yang menggelayuti, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Sinta yang merasakan ketegangan yang semakin mencekam, masih teringat akan penampakan-penampakan yang ia lihat beberapa minggu terakhir. Bayangan-bayangan mengerikan yang seolah mengawasi mereka. Namun, ia tidak ingin mengganggu kebahagiaan kakaknya. Ia berusaha untuk berpikir positif, berharap hari ini akan berjalan lancar dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, di jalan menuju Kampung Rimba, Reza dan rombongan pengantin pria sedang dalam perjalanan menuju tempat pernikahan. Mereka baru saja meninggalkan kota dan melewati jalur yang cukup jauh dan berkelok-kelok. Namun, di tengah perjalanan, sebuah kecelakaan maut terjadi. Truk besar yang kehilangan kendali menabrak mobil yang ditumpangi oleh Reza, orang tuanya, dan seluruh rombongan pengantin pria. Kecelakaan itu begitu dahsyat sehingga menewaskan hampir 30 orang dalam sekejap mata. Kabar kecelakaan itu cepat tersebar, namun sebelum pihak berwenang dapat melakukan identifikasi lebih lanjut, peristiwa yang tidak terduga terjadi. Meski seluruh rombongan tewas dalam kecelakaan itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan, termasuk Reza, tiba-tiba muncul kembali di rumah pernikahan Pak Raji, tetapi dalam keadaan yang mengerikan. Saat Anita sedang berdiri menunggu, mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Reza di altar, Sinta merasakan sesuatu yang sangat aneh. Tiba-tiba, suara mobil rombongan datang, dan beberapa orang yang tak dikenal mulai masuk ke dalam ruangan. Mereka mengenakan pakaian pengantin, namun wajah mereka sangat mengerikan, pucat, berlumuran darah, dan tubuh mereka dipenuhi luka yang mengerikan. Di antara mereka, Sinta bisa melihat sosok Reza yang berdiri dengan tubuh lemah, wajahnya pucat dan darah mengalir deras dari wajah dan tubuhnya. Wajahnya yang dulu tampan kini hancur, kulitnya robek, dan matanya kosong. Begitu pula dengan orang tua Reza dan anggota rombongan lainnya. Semua dari mereka tampak seperti mayat hidup, mengenakan pakaian pengantin yang kotor dan penuh darah. Sinta merasa tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Ia ingin berteriak, tetapi mulutnya seperti terkunci. Di hadapannya, rombongan itu bergerak pelan menuju ruangan tempat Anita berdiri. Dan mereka mulai tersenyum menyeramkan, walaupun wajah mereka sangat mengerikan. Tangan mereka yang penuh darah meraih dan menyentuh Anita, tetapi Anita tidak melihat mereka. Ia hanya tersenyum membalas seolah semua baik-baik saja, tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Sinta berlari ke arah kakaknya, menggenggam tangan Anita dengan kuat. Kak, jangan lihat mereka, jangan lihat mereka," teriaknya dengan suara parau. Namun Anita hanya memandang heran, bingung melihat reaksi adiknya yang begitu ketakutan. "Sin, ada apa? Kenapa kamu jadi panik seperti ini?" Sinta tidak bisa menjelaskan apa yang dia lihat. Semua orang di ruangan itu tidak melihat rombongan yang berdarah-darah itu, hanya Sinta yang bisa melihat mereka. Wajah Reza yang penuh luka itu hanya menatap Sinta dengan tatapan kosong dan melangkah lebih dekat, seolah ingin memberi pesan. "Ada yang salah, Kak," kata Sinta terisak. "Mereka sudah mati, semua sudah mati." Anita yang masih kebingungan memandang orang-orang yang ada di ruangan itu. "Ini kan Reza, Sin, dia baik-baik saja kok," tanya Anita dengan tatapan khawatir. "Reza," kata Sinta terbata, "dia sudah tidak ada. Mereka semua sudah meninggal, Kak. Aku melihatnya, Kak. Mereka semua berdarah." Namun Anita tetap tidak melihat apa yang Sinta lihat. Ia hanya merasa semakin bingung dan cemas. Di tengah kegelisahannya, ia mencoba menenangkan diri.
berpikir bahwa Sinta hanya tertekan karena persiapan pernikahan yang membuatnya terlalu stres. Rombongan itu terus berdiri di sekitar Anita, tetapi Anita biasa saja melihat apa yang ada di sekitarnya. Hanya Sinta yang melihat dengan jelas. Mereka seolah mengelilingi Anita dengan wajah penuh luka dan berdarah, tapi Anita hanya bisa melihat mereka sebagai orang dalam wujud biasa, tidak ada yang aneh. Reza, meski tubuhnya hancur, tetap berdiri tegak, menatap Anita dengan tatapan yang penuh kesedihan. Akhirnya, setelah beberapa saat yang sangat menegangkan, Sinta tidak bisa menahan lagi. Ia menarik Anita dengan kuat, berlari keluar dari ruangan pernikahan. "Kita harus pergi, Kak. Cepat, sebelum semuanya terlambat," teriaknya. Di luar, suasana kampung tampak tenang. Tetapi Sinta tahu bahwa apa yang mereka alami malam ini adalah sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Reza dan rombongan yang muncul tidak akan pernah bisa kembali lagi. Mereka adalah arwah yang terperangkap antara dunia hidup dan mati. Saat suasana di rumah Pak Raji semakin ramai dengan tamu undangan, Sinta berdiri di sudut ruangan, memandangi ayah dan ibunya yang sedang berbicara dengan orang tua Reza. Wajah mereka tampak penuh senyum, seolah semuanya berjalan normal. Namun, di mata Sinta, pemandangan itu berubah menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan. Orang tua Reza, yang seharusnya sudah tiada, duduk dengan tenang di kursi tamu. Wajah mereka pucat, kulit mereka menghitam, dan pakaian mereka penuh noda darah. Sinta tidak bisa menahan diri lagi. Ia mulai berteriak keras, "Ayah, ibu, mereka itu bukan manusia. Mereka sudah mati. Jangan bicara dengan mereka." Teriakannya menggema di seluruh ruangan, membuat semua tamu yang hadir berhenti bicara. Suasana berubah menjadi sunyi. Anita, yang masih dalam balutan pakaian pengantin, memandang adiknya dengan kaget. "Sinta, kamu kenapa? Apa maksudmu?" Pak Raji berdiri, mencoba menenangkan Sinta. "Sinta, jangan bicara sembarangan. Apa yang kamu lihat?" Namun, Sinta terus menunjuk ke arah orang tua Reza dan berkata, "Mereka bukan manusia. Mereka arwah. Mereka sudah meninggal." Wajah Sinta penuh ketakutan dan air matanya mengalir deras. Semua tamu mulai berbisik-bisik, mengira Sinta telah kehilangan akal sehatnya. "Kasihan anak ini, mungkin dia terlalu stres," ujar salah satu tamu. Yang lain menambahkan, "Jangan-jangan dia kerasukan." Di tengah suasana tegang itu, suara kendaraan terdengar mendekat ke rumah Pak Raji. Tiba-tiba, Pak Ustadz datang bersama beberapa polisi dan salah satu warga dari kampung sebelah. Mereka tampak tergesa-gesa, membawa kabar buruk yang akan mengubah segalanya. Pak Ustadz masuk ke dalam rumah, wajahnya penuh duka. "Pak Raji, Bu Mariah, kami datang membawa kabar penting," katanya dengan nada berat. Salah satu polisi maju dan berkata, "Kami ingin menyampaikan berita duka. Rombongan pengantin pria mengalami kecelakaan maut pagi tadi. Mobil yang mereka tumpangi bertabrakan dengan truk besar di jalan menuju kampung ini. Tidak ada yang selamat." Kata-kata itu langsung membuat ruangan menjadi gempar. Beberapa tamu langsung menangis histeris, sementara Anita tampak membeku di tempatnya. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin," gumamnya dengan suara bergetar. Pak Raji tampak linglung, sementara Bu Mariah langsung terjatuh ke kursi, menangis keras. Reza dan keluarganya, bagaimana ini bisa terjadi?" Namun, sebelum ada yang bisa bereaksi lebih jauh, Sinta tiba-tiba berteriak lagi, "Lihat, mereka menghilang." Sinta menunjuk ke arah orang tua Reza dan rombongan yang tadinya duduk di kursi tamu. Dalam sekejap, sosok-sosok itu mulai memudar, seperti kabut yang tertiup angin. Wajah-wajah mereka yang hancur perlahan menghilang, meninggalkan ruang tamu yang kosong. Bahkan sosok Reza yang sebelumnya berdiri di dekat Anita perlahan lenyap tanpa jejak. Sinta terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Seluruh kejadian itu terlalu menakutkan untuk diceritakan. Orang-orang yang tadinya mengira Sinta tidak waras kini mulai sadar bahwa ada sesuatu yang sangat tidak wajar terjadi. Pak Ustadz yang melihat kejadian itu
segera memimpin doa untuk menenangkan semua orang. Mari kita berdoa bersama, semoga arwah mereka diterima di sisi Allah dan kita semua diberi perlindungan dari hal-hal yang tidak terlihat, ucapnya dengan suara tegas. Setelah arwah-arwah itu menghilang, suasana di rumah Pak Raji berubah menjadi penuh duka dan histeris. Para tamu yang tadinya hadir untuk merayakan pernikahan kini menangis dan berpelukan satu sama lain. Anita hanya bisa terduduk lemas, menatap kosong ke lantai. Pikirannya dipenuhi kebingungan dan rasa kehilangan yang mendalam. Bu Mariah terus menangis di pelukan Pak Raji. Kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa di hari yang seharusnya menjadi hari bahagia? Tangisnya tak terbendung. Pak Ustadz mencoba menenangkan semua orang. Allah punya rencananya sendiri. Kita hanya bisa berdoa dan menerima takdir ini dengan ikhlas. Yang terpenting sekarang adalah memberikan doa dan penghormatan terakhir kepada mereka yang telah pergi. Hari itu, pernikahan Anita yang seharusnya menjadi hari bahagia berubah menjadi hari penuh duka. Semua tamu pulang dengan hati yang berat, membawa kabar tragis itu ke seluruh kampung. Sinta, meskipun merasa lega karena akhirnya orang-orang mempercayai apa yang ia lihat, tetap merasa dihantui oleh kejadian tersebut. Ia tahu bahwa arwah Reza dan rombongan tidak akan kembali lagi, tetapi ia merasa bahwa kampung ini menyimpan lebih banyak rahasia yang belum terungkap. Anita di sisi lain mengalami trauma mendalam. Kehilangan Reza dan keluarganya di hari pernikahan adalah pukulan yang tidak bisa ia lupakan seumur hidup. Pak Raji dan Bu Mariah berusaha menguatkan diri untuk mendukung Anita dan Sinta. Namun, mereka tahu bahwa kejadian ini meninggalkan luka yang akan sulit disembuhkan. Malam itu, Sinta berdiri di depan rumah, memandangi langit yang gelap. Ia berdoa dalam hati, berharap semua kejadian mengerikan ini tidak akan terulang lagi.